Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fandi di channel The Papa Films. Kali ini saya akan membahas tentang Peggy Setiawan yang kemarin dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus ini mencuat kembali setelah film Vina tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dan akhirnya para netizen menuntut untuk diusut tuntas kasus ini, karena di tahun 2016 sampai sekarang sudah 8 tahun 3 DPO belum ditemukan. Dan pada akhirnya Polda Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap Peggy Setiawan yang dijadikan tersangka. Akhirnya banyak orang yang berempati dan simpati kepada Peggy Setiawan setelah banyak media yang mengangkat berita ini dan akhirnya viral di mana-mana. Dan ibu Peggy Setiawan merupakan pembantu rumah tangga. Setelah anaknya dijadikan tersangka, banyak orang yang berempati. Bahkan ibu dari Peggy Setiawan ini bekerja di salah satu rumah seorang praktisi hukum dan akhirnya mau membantu Peggy sebagai kuasa hukumnya, dan akhirnya masuk di pra-peradilan setelah Peggy Setiawan dinyatakan tersangka oleh pihak Polda Jawa Barat. Pada saat press release Polda Jawa Barat pada saat itu bersama Peggy Setiawan, Peggy seakan ingin mengatakan pada saat itu, dan banyak media yang hadir di saat itu, dan Peggy bahkan ingin teriak bahwa saya bukan pelakunya, saya bukan pembunuh. Dan akhirnya banyak orang yang berempati kepada Peggy Setiawan dan di mana-mana dibahas di media sosial. Akhirnya banyak netizen ini di seluruh Indonesia ini sangat pintar, sangat cerdas. Bahkan dia mengait-ngaitkan pelaku lainnya. Ada yang dinamakan Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, Peggy Setiawan atau Eki Apung merupakan pelakunya karena berteman di salah satu media Facebook. Eki Apung, Peggy Setiawan yang ada di Cianjur merupakan anak mantan bupati dan sebagainya. Netizen banyak sekali mengaitkan hal-hal demikian. Bahkan semua media yang ada di Indonesia hampir dikatakan semua membahas atau memberitakan Peggy Setiawan ini, saking menariknya berita ini sehingga viral di mana-mana dan sudah beberapa bulan masih dibahas di media televisi dan media online. Saya dari kampung, masyarakat awam, mendoakan kepada Peggy Setiawan mudah-mudahan tidak dijadikan kembali tersangka oleh Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Barat bisa mengusut tuntas kasus kematian Eki dan Vina ini. Apakah betul memang kasus ini tentang pembunuhan atau memang kasus ini cuma kecelakaan tunggal? Nah, kalau seperti itu, banyak dan semua para terpidana ini
karena sudah melalui putusan MA, maka mereka bisa melakukan peninjauan kembali dengan mengumpulkan barang bukti baru. Seperti itu kayaknya, karena saya bukan praktisi, cuma biasa baca dan dengar, akhirnya saya bisa juga ucapkan. Tapi kayaknya seperti itu. Kalau sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, maka harus ada yang namanya PK atau peninjauan kembali dengan bukti baru. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, karena kasus ini cukup menjadi perhatian terhadap netizen dan khususnya publik, karena sampai hari ini Polda Jawa Barat belum bisa mendapatkan DPO yang ketiga ini, dan bahkan sudah mendapatkan Peggy Setiawan, namun sekarang bebas di pra-peradilan. Kalau memang ini kasusnya masyarakat mungkin banyak yang bertanya, apakah setelah Peggy Setiawan bebas dari pra-peradilan, apakah ada tersangka lain yang ditemukan, ataukah kasus ini sampai di sini? Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan seluruh netizen dan masyarakat Indonesia, yaitu apakah setelah Peggy bebas dari pra-peradilan akan ada tersangka lain lagi, ataukah kasus ini stop sampai di sini? Nah, pokoknya kasus ini sangat rumit bagi kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Saya sebagai orang kampung yang ada di Sulawesi Selatan, suku Bugis, mengharap kepada kepolisian, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar sekiranya bisa mengusut tuntas pembunuhan atau kematian Eki dan Vina, agar netizen Indonesia atau masyarakat Indonesia lebih percaya lagi terhadap institusi Polri. Dari musibah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Peggy Setiawan. Selamat buat Peggy Setiawan, tetap semangat dan tetap berdoa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.